Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Nabi ada melazimkan sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir." Apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kalau habis itu apa yang kita buat, Bu? Salam. Itu biasanya kan, Pak? Nah, dianjurkan Nabi, ini sunnahnya, hukumnya tidak wajib. Ya, habis fil alamina innaka hamidum majid, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Satu. Wa min azabin nar. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Udah berapa, Bu? 2. Nah, yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan sakaratul maut. 3. Nah, yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Kalau zaman budak-budak dulu, dojal. Ada orang jahat, dojal lah bilangnya, Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 yang dianjurkan Nabi untuk kita baca. Ini hafalnya, Bu? Belum hafal? Nanti sebelum salam. Esok 2 hari lagi kasih tahu sama cucu, tolong buka YouTube saya.
Nama YouTube-nya Sahabat Sinaga. Tolong tengokkan dulu doa yang disampaikan anak Pak Rahmat tuh bilang. Yang pertama tadi, Nabi berlindung dari siksa kubur. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa pula Nabi berlindung dari siksa kubur? Kono siksa deh rupanya. Enggak. Nabi itu maksum. Nabi itu tidak disiksa. Nah, akan tetapi Nabi ingin mengajari kita umatnya. Itu. Nah, kata Nabi, kalau seandainya bukan karena untuk kebaikan kalian, maka akan kumintakan kepada Allah agar kalian bisa mendengar mayit yang sedang kena siksa di dalam kubur sebagaimana yang aku dengar. Jadi kelebihan Nabi itu, Pak, kalau dia lewat di suatu pekuburan, kalau ada yang kena siksa, kena azab, dia donganya. Pernah Nabi lewat di suatu pekuburan, berhenti dia, ambilnya pelopah komo. Di sini tak ada pelopah komo ya, Pak, pelopah sawit yang banyak. Di bolahnya pelopah komo tuh, baru dicucuk, tancapkannya ke kuburan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelopah komo tuh? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Karena mereka yang dalam kuburan itu sedang kena siksa. Makanya aku tancapkan. Selagi dia belum kering, masih basah, dia bertasbih. Mudah-mudahan diringankan Allah azabnya. Itu kelebihan Nabi. Kalau bukan untuk kebaikan kalian, maka sudah kudoakan kalian juga bisa mendengarkan mayit yang sedang kena siksa di dalam kubur. Untung tak jadi, Pak. Kalau sempat jadi, kita pun tak berani duduk di sini. Karena ada kuburan di sini kan? Situ pun kuburan. Rumah siapa yang dekat situ? Fitra. Tak berani Fitra di situ. Pasti Fitra situ kan? Tak berani situ, kenapa? Pasti ada yang kena siksa. Kojab-kojab menjorit. Tak nyaman. Uang yang punya tanah samping kuburan tak laku boleh dijual. Takut orang beli. Nah, untunglah tak jadi, didoakan oleh Nabi dulu. Nah, kemudian bagaimana nanti di dalam kubur kalau ada mayit ditanya sama malaikat tak bisa jawab? Kalau sekolah dulu, saya sekolah di sini dulu, Bu, sekolah posa. Beli mau kami dari kampung. Saya Pendianak tu Alang, Jakar Nawa Obediris, Juwai adik Coding, satu lagi Nurdin anak oleh. Beli mau kami, asun pagi, kintinglah sepatu, cucilah kaki di sini. Di sini kan ada buk di situ kan. Sebelum berangkat, ambilnya makan sapu di sini. Wah, licin ya kan. Sama Aris anak siapa? Main di sini kami. Jadi sentak dapat menjawab. Konten 6, konten 5. Itu kalau sekolah. Kalau di kuburan ditanya kita tak dapat menjawab, bukan kono konten, kono pukul pang. Nah, kata Nabi, siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur nanti, faduriba bil mitraqah, maka si mayit itu akan dipukul pakai martil. Tahu salah tukang, awak di rumah pun punya martil. Bayangkanlah martil itu dipukulkan ke kepala awak. Sakit kan, Bu? Sakit. Wa hadhil mitraqah, kata Nabi, martil ini, Bu, kalau dipukulkan ke atas gunung yang sangat besar, maka gunung itu akan hancur lebur. Itulah hebatnya martilnya itu. Itu yang dipukulkan kepada kepala mayit nanti yang tak bisa menjawab. Nauzubillah. Jadi Pak Ustadz, apa pertanyaannya? Tak berani pula saya membocorkannya, Pak.
Kalau soal ujian kau nak bocorkan, kena. Tapi ini pun dulu waktu sekolah Arab di dalam sana selalu disampaikan sama Pak Syahrisam, sama Bu Anum, guru saya dulu, Pak Duan anak Wa Udin Waji, guru-guru saya selalu sampaikan. Apa yang ditanyakan? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya sudah dibocorkan. Bisa kita hafal pertanyaan dan jawabannya. Tapi harus kita ingat Bapak Ibu, hafal pun kita pertanyaan dan jawabannya di dunia ini, mati kita nanti ditanya sama malaikat, belum tentu kita bisa menjawabnya. Ini tak bisa diakal-akali. Kalau gitu ku hafal sajalah. Marrabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodaplah kalau begitu. Nah, mati awak nanti belum tentu bisa menjawabnya. Kenapa? Yang bisa menjawabnya karena iman dan amal soleh kita. Iman dan amal soleh. Apalah amalan kita supaya bebas dari azab kubur. Banyak ya Bu, banyak yang bisa kita buat. Di antaranya apa? Banyak-banyak kita membaca surah Al-Muluk awal juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal juz 29 Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Muluk awal juz 29. Itulah kita baca. Siang malam dibaca. Insyaallah bebas dari azab kubur. Nah, ada dalam hadis lagi, tapi sampai hari ini masih saya cari status hadisnya, apakah dia sahih atau hasan atau dhaif. Tapi selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Apa itu? Siapa yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, dia juga lepas azab kubur. Berarti kalau hari Jumat itu hitungannya begitu matahari tenggelam di ufuk barat, naik komis nih kan, nanti tenggelam matahari di ufuk barat, udah masuk hari Jumat itu. Itu dalam Islam seperti itu. Nah, siapa yang meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat, lepas azab kubur. Tapi matinya tak boleh kita setting, dibuat-buat. Menyeberang jalan dia, melenggang dia, udah jelas motor koncang, wah awas motor. Hari Jumat hari ini katanya pula. Enggak boleh. Tak boleh disetting. Satu lagi, ini baru saya dapat selama saya tinggal di Rantau Perapat, Bu. Selama di kampung tak pernah saya dapat. Di Mesir pun dulu tak pernah saya baca ini, tapi di Rantau Perapat tenar ini. Apa itu? Siapa yang mendapatkan bini marganya Siregar, maka dia bebas azab kubur. Ada marga Siregar bini ya? Ada orang kampung semua ya. Saya harap. Nah, ada Siregar? Terus aman. Kok bisa? Punya ceritanya. Pernah juga saya baca dalam anekdot di Facebook. Jadi marga Siregar nih agak begini cakapnya, Bu. Mohon maaf saya ya. Ini cerita saja pula. Agak judas. Langsung balik lagi tapi apa katanya. Pada satu hari tak tahan bapak tu. Dulu kau nak repet. Kocap kau nak repet. Nah, pala
diajak bapak tuh ibu tuh ke belakang rumah. Rupanya di belakang rumah tuh ada perigi turo. Sekarang pakai bor gitu kan. Zaman dulu ada gali perigi awak kan. Nah, kita tengok di dalam masih ada tak lagi airnya. Kita tengok sama baru regar tadi itu. Begitu tengoknya itu tulakannya bom, campak baru regar ke dalam. Itu masuk dia ke dalam merokok dia. Merokok. Udah terjatuh di dalam, berpikir juga dia, Pak. Udah 30 tahun aku menikah, selalunya aku kono repet. Tapi sabarnya aku. Kenapa gini? Tak sabar. Timbul penyesalan. Pergi dia lagi ke belakang, ambilnya tali, masukkannya ke dalam perigi. Diulunya kan. Udah sampai tariknya. Berat. Berarti ada orang. Tariknya. Terus tariknya. Sampai ke atas, melompat. Bukan bininya, nenek tua. Nenek tua rupanya. Rupanya jin yang naik. Kenapa kau naik? Biniku mana? Jangan kau tanya-tanya tentang itu. Gara-gara binimu lah, makanya aku naik ke atas. Kenapa rupanya? Di bawah merepet saja kerajanya katanya. Rupanya jin pun tak tahan, Bu. Kena repet sama baru regar nih. Naik nenek itu ke atas. Makanya katanya, siapa yang dapat bini baru regar, lepas azab kubur. Kenapa? Di dunia pun udah habis kena siksa bapak itu. Allah, entah betul atau tidak, Allah malam. Anekdot saja mungkin itu ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pikir kalau omak-omak ini bukan hanya perkara baru regar saja, baru harahap, hasibuan, orang Jawa, orang Melayu, orang kampung. Asundah lotih merepet lece, Bu. Asundah lotih merepet biasanya. Jadi itu anekdot saja, tak ada dalam kitab ya. Jadi yang betulnya baca surah Al-Muluk, kemudian mudah-mudahan meninggal awak di hari Jumat. Itu diantaranya, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi juga berlindung, wa a'udzubika min azabin nar. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari azab api neraka. Itu doa Nabi ini, Pak, ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam manalah azab neraka yang paling ringan? Yang paling ringan ditanya, Bu. Kata Nabi, nanti ada orang dipanggil oleh Allah. Sudah dipanggil, disuruhlah orang ini untuk memakai selop yang terbuat dari api neraka. Ini selop, Bu. Ya. Begitu diletakkan telapak kakinya ke atas selop ini, selop yang terbuat dari api neraka ini, langsung meleleh otaknya. Meleleh. Saking kan panasnya. Itulah azab yang paling ringan, kata Nabi. Nauzubillah. Nah, makanya bapak, ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sepelekan dosa yang pernah kita perbuat. Baik dosa itu kecil ataupun besar. Terkadang orang kalau dosa kecil, tak apa-apanya itu katanya pula. Ya namanya dosa tetap dosa, tetap ada hukumannya. Sikit-sikit awak buat, lama-lama menjadi bukit, makin besar juga. Nah itu, ya. Nah yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan sakaratul maut. Kita hidup zaman sekarang susah enggak, Bu? Bu? Susah. Yang di kota susah, yang di kampung pun susah. Di mana-mana susah hari ini. Bukan hanya negara kita pun, negara tetangga pun banyak yang susah. Ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, walaupun kita susah, jangan sampai kita menggadaikan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Apa itu? Iman. Ini yang paling berharga dalam diri kita, Bu.
banyak duit kita, banyak roto kita, tinggi pangkat kita, kalau iman tak ada gunanya. Karena modal kita untuk menghadap Allah iman. Selalu saya sampaikan, siapa yang meninggal dunia membawa iman selamat. Tapi kalau dia mati tanpa membawa iman, sudah pasti neraka. Ada yang bertanya, Ustaz, tetangga saya beriman, tapi tak pernah sembahyang. Sawit seharusnya tanggal 10 didodos, tanggal 7 didodosnya, bukan sawit dia. Ayam pantang bosa hilang, entah apa dikojokannya, tapi beriman. Nanti kalau mati macam mana nih Pak Ustaz? Ada di kampung kita begitu, Bu? Tak ada ya. Elok-elok orang kampung kita insyaallah. Sawit aman ya? Aman. Aman. Hah? Selalu kuno aman kan. Kita doakan dapat hidayah. Pak. Dia beriman, tak pernah sholat, tak pernah puasa, selalu ngambil sawit orang, selalu ngambil ayam orang. Beriman, ini mati macam mana? Nah, saya sampaikan, tolong diperhatikan ini Bapak Ibu. Orang yang mati beriman walaupun tak sembahyang dia, tak puasa dia, tapi ada imannya, dia tetap masuk ke dalam surga. Tapi masih koma, belum titik. Nah, kalau dia tak sembahyang, tak puasa, walaupun ada imannya, dia tetap masuk ke dalam surga, tapi sebelum masuk ke dalam surga, transit dulu ke dalam neraka. Dirondam-rondam dulu dalam neraka, udah bersih, baru masuk ke dalam surga. Begitu orang yang beriman kalau tidak sembahyang, ujung-ujungnya nanti masuk surga juga, masuk surga. Tapi sebelum masuk ke surga, dirondam-rondam dulu dalam neraka. Itu. Artinya apa? Iman itu penting. Penting iman itu. Makanya apapun yang terjadi di Indonesia ke depan, apapun yang terjadi di sementara ini ke depan, iman kita jangan sempat tergadaikan, apalagi sempat hilang. Makanya ada acara tausiah begini, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya untuk memupuk keimanan kita. Karena iman itu kata Nabi, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bitta'ah, kalau kita melakukan ketaatan. Baca Quran nawa, ikut wirid Yasin, ya kan, salat tahajud, ini bisa menambah keimanan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu bisa berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan. Ya. Makanya tak ada ceritanya. Kalau zaman saya kocik-kocik dulu, ada saudara kita, goma dia jalan-jalan ke tempat tumpal sana. Asun balik, oyong dia begini, minum susu bata. Tak ada ceritanya orang yang baru minum tua, makin mantap iman gua gini gitu. Tak ada cerita itu. Karena kata Nabi, dia bertambah kalau kita melakukan ketaatan dan berkurang kalau melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian Nabi juga berlindung dari sakaratul maut. Ya. Ini kita hanya selalu menengok di TV atau menengok langsung kalau ada keluarga kita yang sedang sakaratul maut. Jadi kalau yang di film-film tuh, Bu, tak betul itu. Sedap kali meninggalnya tengok kan? Udah congap begini, tolong bayarkan utang ayah yang sama si Polan katanya. Iya ya kata anaknya. Langsung meninggal. Sedap kali ya kan? Tak betul itu. Pernah ayah daripada Imam Ahmad bin Hambal, Bu, sakit keras. Menurut prediksi Imam Ahmad, ini sakarat. Kemudian diajarkannya lah la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ditalkinkannya. Apa kata ayahnya? La. Enggak. La ilaha illallah. La. Enggak, kata ayahnya. Dalam cerita itu dikatakan, rupa tak jadi meninggal ayahnya. Nah, seminggu berikutnya ditanyalah sama masyarakat, Tuan, ketika kau diajarkan la ilaha illallah, kenapa kau bilang la? Enggak. Sampai 2 kali la ilaha illallah, enggak kau bilang. Bercerita dia, Bu. Ketika saya diajarkan itu, datang 2 orang berbadan togap, hitam seram. Yang satu bilang kepada saya, kun Yahudian, jadilah kau orang Yahudi, karena Yahudi itu sangat disayangi oleh Allah. Makanya aku bilang la, enggak. Yang satu lagi bilang, kun Nasronian, jadilah kau orang Nasrani, karena Nasrani sangat disayangi oleh Allah. Aku bilang juga la, enggak. Artinya apa, Bu? Ketika kita sedang sakaratul maut, ada gangguan dari setan yang salah-salah bisa menggelincirkan keimanan kita. Hati-hati. Makanya Nabi mengajarkan berlindung daripada fitnah sakaratul maut. Nah, saya copatkan, teh pun dah datang, nanti kau biarkan sojuk pula ya, Bu. Yang terakhir, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dajjal ciri-cirinya, ini banyak versi ya. Satu versi mengatakan matanya sebelah. Umpamanya kalau kanan tertutup, ini terbuka. Kalau kiri tertutup, kanan terbuka. Satu versi mengatakan begitu. Versi yang lain mengatakan dajjal itu matanya satu tapi di tengah. Di tengah begini, macam India lah ya, cewek India, begitu. Nah, apa kelebihan Dajjal? Dajjal itu bisa bergerak macam angin, copat, tup. Nah, misinya di dunia ini mengajak uang sebanyak-banyaknya untuk kafir. Itu misi Dajjal. Dan dia turun nanti di akhir-akhir ketika dunia ini mau kiamat. Ya. Itu Dajjal. Nah, makanya na'udzubillah, jangan sempat umur kita ini sampai berjumpa dengan Dajjal. Karena pada akhir nanti sangat banyak orang yang kafir pada waktu itu. Kenapa? Karena kelebihan si Dajjal ini. Di akhir dunia ini Bapak Ibu, nanti akan ada kemarau panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kan hajab kalau udah kemarau ya kan, Bu? Hajab. Apa kata Dajjal? Kalau kau ingin dapat air, sekarang bisa kuturunkan hujan. Tapi satu syaratnya. Apa itu? Kau harus kafir. Banyak yang kafir nanti. Nah, kelebihan Dajjal lagi apa? Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, walaupun mati sudah lama. Dipanggil lawak, kau pernah berjumpa sama atukmu? Enggak, Allah bilang. Oh enggak, kau berjumpa sama atukmu? Oh enggak. Bisa kuhadirkan atukmu sekarang, tapi dengan satu syarat, kau harus kafir. Oh, ngeri. Ya, ngeri nanti. Kelebihan Dajjal lagi apa? Dia bisa menyembuhkan penyakit yang payah sembuh. Awak kalau sakit kan bingung kan, Bu? Kemana-mana berobat awak. Nah, kalau kau ingin sembuh, sekarang bisa kusembuhkan, kata Dajjal. Tapi dengan satu syarat. Kau harus kafir. Oh, banyak nanti yang kafir, Pak, ketika berjumpa dengan Dajjal. Itu kehebatan Dajjal. Tak ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kecuali hanya 2 tempat. Di mana itu? Mekah, Madinah. Cuma 2 tempat ini yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kalau Sungai Mentaram, oh copat. Copat kalau itu. Apalagi Tanjung Mulia, oh. Cuma Mekah sama Madinah yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu,
orang tua saya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis dikatakan tak ada yang bisa mengalahkan Dajjal, Pak. Tak ada yang bisa kecuali Nabi Isa alaihis salam. Nanti Allah turunkan Nabi Isa. Ada yang bertanya, jadi Pak Ustaz, Nabi Isa masih hidup? Masih. Jadi yang disalib uang itu dulu tuh bukan Isa, bukan Yesus. Tapi yang disalib dulu itu adalah orang yang Allah serupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Kata orang itu Yesus pula yang disalib. Ketika kejadian itu Nabi Isa Allah angkat ke langit. Sampai hari ini Nabi Isa masih hidup. Tapi jangan ibu tanya, jangan bapak tanya sama saya, macam mana pula makan Nabi Isa di atas? Anda urusan kita lagi itu. Macam mana pula cateringannya Pak Ustadz? Oh, mana tahu itu. Yang penting harus kita imani Nabi Isa masih hidup. Nah, di akhir nanti dunia ini Dajjal sudah turunlah Nabi Isa. Cuma Nabi Isa lah yang bisa mengalahkan si Dajjal. Kalah Dajjal, selesai, maka berakhirlah kehidupan ini. Masuklah kita alam berikutnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira tak perlu kita perdebatkan masalah Dajjal ini, ya, karena banyak versi-versi yang menjelaskan tentang itu. Kalau saya sendiri, kalau Dajjal sudah turun, berarti kiamat sudah semakin dekat. Nah, jangan masalahkan Dajjalnya, tapi yang harus kita pertanyakan, kalau kiamat sudah semakin dekat, apa sudah bekal yang kita persiapkan untuk ke sana? Itu yang selalu kita tanya. Macam mana solat wajib kita? Apakah masih ada yang bolong-bolong atau lancar? Macam mana pula solat sunat, qabliyah, ba'diyah? Macam tadi sebelum subuh kita kerjakan enggak? Banyak orang yang tak mengerjakan ini, Bu. Lama-lama dia datang ke masjid, ikut solat subuh saja. Solat sunat 2 rakaat subuh tak dikerjakannya. Walaupun itu sunat, tapi pahalanya luar biasa. Rakaat al-fajri, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa yang ada di dunia? Sawit, rambung, apa lagi? Ruko, Innova, Avanza, Kijang, Agia, entah apa lagi yang ada hari ini. Omas, itu kan dunia. Nah, berarti kalau kita mengajukan 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi tadi apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tak kita mengajukan 2 rakaat, berarti hilang segala-galanya. Avanza hilang, Innova hilang, Omas hilang, kira-kira begitu kan? Tapi banyak kita yang tak sadar. Lama-lama dia bangkit.